Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang terhormat dosen mata kuliah Akuntansi Syariah, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Syakira Fadlila dengan NIM C1C023007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Pada materi ini yang akan saya bahas yaitu tentang ada 6, yaitu ada makna Islam, yang kedua ada dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga ada hukum Islam, yang keempat ada klasifikasi hukum Islam, yang kelima ada sasaran hukum Islam, dan yang terakhir tujuan syariah. Baiklah, sebelum memasuki materi yang pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari materi ini, yaitu Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sejalan dengan hal ini, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Kemudian hukum dan aturan ini disampaikan melalui Al-Quran dan hadis lewat perantara Rasulullah. Karena itulah Al-Quran dan hadis juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Selanjutnya yaitu makna Islam. Islam merupakan asal kata dari aslamah yaslimu Islam, yang artinya berserah diri dan kedamaian. Lebih lanjut, Islam berarti agama yang damai dengan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan orang yang menganut agama Islam disebut Muslim. Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah SWT sebagai jaminan mutu untuk umat yang mau menerima Islam sebagai agamanya. Dalam hal ini Allah berfirman, artinya sesungguhnya agama atau yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian atau yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dasar-dasar ajaran Islam, yaitu ajaran Islam memiliki pengertian sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 hingga 632 Masehi untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak lahir sampai mati. Dengan demikian, pengertian dasar-dasar ajaran Islam telah gambaran asli, garis besar, rute perjalanan atau bagian pokok dari pesan ketuhanan yang disampaikan Nabi Muhammad kepada manusia. Pemegang otoritas tunggal Allah SWT mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama ada akidah, yaitu kata akidah berasal dari kata Arab atau akad yang berarti ikatan. Akidah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai perjanjian manusia dengan Tuhan yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah. Yang kedua yaitu ada syariah. Kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidup ibadah di dunia. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, sholat, dalam sebagainya adalah merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridha Allah. Dan yang ketiga yaitu ada akhlak. Akhlak sering juga disebut dengan istilah ihyan atau dari bahasa Arab atau hasan yang berarti baik. Pengertian ihsan menurut Nabi Muhammad SAW yaitu ihsan adalah kamu beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah kamu sendiri yang melihatnya, meskipun kamu tidak melihatnya dalam dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya itu ada hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik sebagai tuntutan, pilihan, atau ketetapan Allah SWT adalah ketetapan yang langsung seperti wahyu dengan Al-Quran atau Sunnah.
atau yang berlandaskan pada ketetapannya yang langsung seperti ijma dan qiyas. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi hukum Islam. Hukum mengenai taklif atau penugasan atau pembebanan atau diklasifikasi menjadi 5 jenis hukum di dalamnya, yaitu ada yang pertama ada wajib atau perbuatan yang harus dilakukan dan mendapat pahala jika dikerjakan, berdosa jika ditinggalkan, contohnya sholat 5 waktu. Yang kedua ada sunnah, perbuatan yang dianjurkan berpahala jika dilakukan tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan, contohnya puasa Senin Kamis atau sholat sunnah seperti duha. Yang ketiga yaitu ada haram, perbuatan yang dilarang dalam Islam dan berdosa jika dilakukan, contohnya zina dan riba. Yang keempat ada mubah, yaitu perbuatan yang diperbolehkan tanpa pahala atau dosa, contohnya makan dan minum. Yang kelima yaitu ada makruh, atau perbuatan yang sebaiknya dihindari, tetapi tidak berdosa jika dilakukan, contohnya makan bawang setelah sholat berjamaah. Selanjutnya yaitu ada sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Yang pertama yaitu penyucian jiwa, yaitu penyucian jiwa dimaksud agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat, yaitu keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Yang ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia, karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunnah dan dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, materi terakhir yaitu tujuan syariah. Setiap pemeluk agama Islam wajib menaati, mengamalkan, dan menjalankan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna, baik melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi mewujudkan pelaksanaan syariat Islam dapat masyarakat, maka banyak hal yang mendasar yang harus dibenahi dan ditata ulang terlebih dahulu, dan untuk itu diperlukan suatu aturan atau undang-undang yang menjadi pembatas terhadap keberhasilan pelaksanaan syariat Islam tersebut. Baiklah, kesimpulan pada materi yang saya sampaikan yaitu Islam bukan berarti hanya ritual ibadah semata, tetapi merupakan ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh untuk menggapai tangga atau derajat atau sulam yang lebih tinggi berupa kedamaian atau slim dan kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan atau salamah. Islam juga membekali pengikutnya aturan dan pegangan lengkap dalam menjalankan ibadah sekaligus kehidupan di dunia ini. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Saya Sakira Fadila akan mengakhirin video ini. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.